Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Cukup. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang program linier. Kita kemarin sudah belajar tentang pengertian program linier. Kita sudah belajar tentang contoh permasalahannya. Kita juga sudah belajar tentang ciri-cirinya. Kita juga sudah belajar tentang cara nanti mencari solusi permasalahannya, tapi baru pada tahap sampai memodelkan matematikanya. Nah, seperti yang kita ketahui, program linear itu salah satu materi dalam matematika yang sangat penting, karena nanti berhubungan dengan berkaitan dengan produksi. Buat kalian yang ingin membuka lapangan pekerjaan, perusahaan dan lain sebagainya, itu kan nanti berhubungan dengan produksi itu kan. Nah, itu sangat penting ketika kita mempelajari program linear. Jadi kita bisa lebih mengatur tingkat produksinya. Itu untuk flashback saja sih. Nah, kemarin kita sampai pada memodelkannya, dan kita ada suatu masalah yang terkait permodelannya, yang masalahnya Dolores Alvarez, resepsionis dokter hewan. Dia sedang menjadwal pekerjaannya. Ini sajanya dia menjadwal pekerjaannya, lalu dia mengalokasikan 20 menit untuk kunjungan kantor, visit office, 40 menit untuk operasi, dan dia mempunyai kendala. Sebagai dokter hewan kan ada kendalanya, yaitu dalam sehari dia hanya bisa melakukan 6 kali operasi, terus jam kerjanya ya cuma 7 jam, nggak bisa lebih, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kunjungan kantornya itu harganya $55. Dia digaji seperti itu. Untuk sekali dia operasi $125. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa memaksimalkan pendapatan dalam sehari? Jadi biar pendapatannya si Dolores ini maksimal itu seperti apa caranya? Nah, ini yang dibahas di program linear. Nah, kemarin kita sudah menemukan info penting dari permasalahan dia yang ini. Permasalahan kita sudah menemukan info penting. Yang pertama, info pentingnya itu kunjungan kantor rutin 20 menit, operasi 40 menit. Yang kedua, yang ketiga, maksimal operasi sehari itu 6 kali, lalu jam kerjanya itu 7 jam, lalu kunjungan kantornya nilainya $55, lalu pendapatan operasinya $125. Nah, seperti itu. Kita sudah mendapat info penting nih dari permasalahan yang kita dapat atau yang akan kita selesaikan. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan pemisahan terlebih dahulu. Kita misalkan kemarin X itu banyaknya kunjungan kantor, lalu Y itu banyaknya operasi. Nah, setelah kita misalkan, lalu kita modelkan. Nah, kemarin kita juga sudah memodelkan, yang hasilnya adalah karena X itu kunjungan kantor dan Y itu banyak operasi, jadi nggak mungkin negatif. Masa ada
banyaknya operasi negatif 1 kan lucu. Terus banyaknya kunjungan kantor juga negatif 2. Nah itu nggak mungkin, makanya kita ambilnya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu permodalan yang kedua yaitu karena maksimal dia kerja jadi 7 jam atau ketika dikonversikan adalah 420 menit, maka dalam 420 menit itu dia ngapain saja. Nah ternyata aktivitasnya dalam 420 menit itu dia melakukan kunjungan kantor dan juga operasi. Nah untuk kunjungan kantor dia 20 menit dan dan operasi itu dia 40 menit, maka dapat kita simpulkan bahwa 20X plus 40Y kurang dari sama dengan 440. Ini. Lalu untuk setelah itu maksimal operasi 6 kali, berarti Y itu kan banyaknya operasi, tidak boleh lebih dari 6. Nah kemarin kita sampai seperti ini. Langkah selanjutnya adalah apa? Kita modelkan nih, kita gambar grafik nih. Kalau di GeoGebra sangat mudah, tinggal tadi kita ketemu X lebih besar sama dengan 0, hasilnya seperti ini. Untuk X ada di titik sebelah kanan. Jadi kalau di kalau grafik itu dia sifatnya trikotomi, membagi 3 tepat 1. Maaf, bukan trikotomi, mungkin dikotomi ya mungkin. Nah dia membagi dua wilayah, namanya dikotomi. Dia tepat salah satu, kok nggak yang kiri ya kanan, kok nggak yang atas yang bawah, seperti itu. Nah pertama-tama kita gambar dulu grafiknya. Ulangi ya, misal ya, langkah yang pertama adalah kita sama dengankan dulu. Jadi jangan X lebih besar, tadi kan X lebih besar sama dengan 0 ya, ini tadi ini X lebih besar sama dengan 0. Nah kita ganti dulu. Tadi kan ini X lebih besar sama dengan 0. Nah di GeoGebra kita ganti dulu jadi X sama dengan 0. Atau nggak usah di GeoGebra pun juga langkahnya seperti itu, X sama dengan 0. Hasilnya dia akan bentuk garis lurus yang memotong titik asal atau origin point. X sama dengan 0, ya kan? Nah dari sini dia akan membagi menjadi 2, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan dan kanan dan kiri. Nah setelah itu tinggal kita inginnya apa nih, karena udah dibagi kanan dan kiri, kita inginnya apa? Karena kita ingin X nya positif, maka dia ada di sebelah kanan, di sebelah sini, karena X nya positif. Coba di sini ada nggak ya? Oh ada ini kayaknya. Nah X nya positif berarti dia daerah hasilnya ini. Nah seperti ini daerah hasilnya. Nah karena itu X lebih besar sama dengan 0 di sini. Coba kita masukkannya X nya 2, benar kan? X sama dengan 2 kita masukkan. Nah dia ada di kanan dan di sini. X nya kita masukkan 2, berarti kan 2 lebih besar sama dengan 0, berarti dia benar.
Ketika kita masukkan 2, hasilnya 2 lebih besar sama dengan 0. Ini. Misal X karena X lebih besar sama dengan 2. Sebentar, saya masih jadi bingung ini. Nah pokoknya kan X nya kalian masukkan saja, jadi 2 lebih besar sama dengan 0, kan benar toh? 2 lebih besar sama dengan 0, maka dia ada di kanan. Nah, itu yang pertama. Terus kita sembunyikan dulu dengan klik ini. Terus kita persamaannya nggak cuma itu, ternyata ada lagi X nya, maaf Y nya kita ubah juga sama dengan 0. Dia ada di garis ini, kelihatan nggak? Ini Y sama dengan 0, berarti dia membagi 2 bagian, bagian atas sama bagian bawah. Nah pertanyaannya, yang mana nih daerahnya? Tinggal kita masukkan saja. Yang ketika yang di bawah Y nya ada di titik min 2, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ketika ada di atas dia ada di 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah dari situ kita bisa milih yang sesuai. Kalau Y nya lebih besar sama dengan 0, kira-kira Y nya ada di 2, 4, 6 dan seterusnya, atau di min 2, min 4, min 6. Ya ada di 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi daerah hasilnya yang atas. Nah ini panjang bawah yang itu. Ini di atas ya daerah hasilnya. Nah sekarang kita coba cek caranya dihidupin. Nah benar kan, untuk Y lebih besar sama dengan 0, dia ada di atas. Pertama di atas, yang kedua tadi di kanan. Jadi dalam 2 persamaan ini, pertidaksamaan ini, kita bisa simpulkan bahwa daerahnya ada di kuadran 1, karena X nya lebih besar dari 0 dan Y nya lebih besar dari 0, jadi ada di kuadran pertama. Nah selanjutnya adalah persamaan yang ini, persamaan 20X plus 40Y kurang dari sama dengan 420. Nah untuk persamaan yang ini kita bisa cari caranya tadi, kurang dari sama dengannya kita ubah jadi sama dengan, seperti ini. Ini kita tutup dulu biar kita bisa tahu perbedaannya nanti. 20X tambah 4Y, ya kan? Jadi sama dengan dulu, sama dengan 420. Wah ada di sini, ada di ya, bisa di itu. Ada di sini ya, besar banget. Kita bisa ini. Nah dia membagi 2, mana yang dibagi? Ini di kirinya sama di kanannya. Nah paham kan, bagi 2 kiri dan kanan.
Nah, kita ambil untuk mencocokkannya, kita ambil salah satu titik aja. Misal kita ambil titik di kiri, ternyata benar nggak sih memenuhi yang kita inginkan yang tadi ini, 20x plus 40y kurang dari sama dengan 420. Kira-kira benar nggak? Kita masukin titik nih, titik asal aja biar enak, biasanya langsung titik asal, yaitu 0,0. Titik asal 0,0 kita masukin 0,0 artinya x nya 0, y nya 0. Nah, apa yang terjadi ketika x nya 0, y nya 0, kita masukin ke 20x plus 40y, dia benar nggak kurang dari sama dengan 420? Coba ya, kita bikin ini. Tadi x nya sama dengan 0, nya sama dengan 0, jadi 20 kali 0 ditambah 40 kali 0 sama dengan 0. 0 kurang dari 420 atau lebih dari? Ya, 0 adalah lebih dari, 0 itu kurang dari 420. Jadi daerah hasilnya ada di kiri. Nah, kita cocokkan. Di sini saya sudah buat 20x plus 40y kurang dari sama dengan 420. Benar nggak? Bentar. Oh, ternyata kita salah. Maaf. 20 tambah 40 sama dengan 420. Nah, yang benar yang ini. Nah, ini. Maaf, tadi ternyata salah. Ada di sebelah kiri. Nah, di kiri ini kita tandai ya. Ulangin dulu. Kita ulangi. Jadi kita masukinnya 0,0. Masih tetap sama toh? 0,0 itu ada di kurang dari sama dengan 420, berarti dia ada di kiri sini. Nah, ya kan? Nah, ketika kita bikin di GeoGebra, hasilnya benar ada di kiri. Jadi dia membagi dua, yang kirinya dan kanannya. Ini kirinya, yang biru-biru ini kanannya. Di sini paham? Ya. Lalu selanjutnya kita ada satu syarat lagi, kan kendala lagi, yaitu y-nya tadi. Y-nya kan banyaknya operasi maksimal 6 kali. Ini banyak dioperasi, berarti y kurang dari sama dengan 6. Paham? Nah, kita sama dengankan dulu. Y sama dengan 6. Hasilnya dia membagi atas dan bawah nih. Atas, bawah. Atas, bawah. Ya kan? Karena dia kurang dari, berarti y-nya yang atas atau yang bawah? Y-nya yang bawah karena dia kurang dari. Nah, kalau nggak percaya, garisnya kita putihkan. Y buat ngecek kita pakai GeoGebra itu paling enak. Y kurang dari sama dengan 6. Nah kan, dia ada di bawah. Nah, setelah kita punya persamaan semua, kita buat irisannya buat daerah hasil.
kita pakai Fibra tinggal seperti ini, diaktifkan yang tadi bisa di lain. Kalau pakai manual ya kalian arsir, nanti yang arsirnya paling banyak di daerahnya. Kalau di GGB di sini kan arsirnya yang paling tebal sendiri, yang semuanya kedapatan istilahnya kayak gitu. Yang ini. Nah, tuh untuk memperjelasnya kita bisa bikin lagi yang baru, pakainya dan kita pakai dan x lebih besar sama dengan 0, dan yang mana ya, dan y lebih besar sama dengan 0, dan y dan 20x plus 40y kurang dari sama dengan 420. Dan y kurang dari sama dengan 6. Kita enter. Yang lainnya kita hilangkan. Nah, ini daerah penyelesaiannya kan sama kan yang tadi kita bahas. Daerah penyelesaiannya ada di yang di arsir ini. Yang tadi kan ini. Yang paling tebal sendiri, yang paling kena arsirnya semuanya sama. Kan ada di sini. Itulah. Dan sama nah, berhubung waktunya udah habis, kita cukupkan sampai mencari ini dulu aja. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa mencari titik sudutnya, lalu tinggal itu. Ingat, dalam membuat grafik, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama itu setelah ketemu model matematikanya, disamadengankan dulu. Dari lebih dari, kurang dari, itu disamadengankan semua. Misal x lebih besar sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, y juga, yang lain sebagainya itu sama dengan 0. Setelah udah, dicek titiknya. Misal ketika x kan yang dibutuhkan x lebih besar sama dengan 0. Nah, masukin x nya yang lebih besar sama dengan 0 berapa. Sebelum itu digambar dulu, digambar grafiknya. Setelah digambar grafiknya kan nanti memuat dua daerah. Nah, dimasukin x dan y nya mana, daerah yang mencukupi, kemudian diarsir. Setelah semuanya dicari yang arsirannya paling tebal di antara semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Okelah, kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan.